Dari sisi lubang ini tinggal kita adjust kebutuhannya di sini, atau kita mau tarik dia sini dia makin mundur, atau kita mau makin dia maju ke sini bisa gitu loh. Ini mundur, kita mau majuin bisa. Jadi nggak perlu prepare hanging banyak-banyak. Nah, tinggal ini dia maju, ini dia mundur. Halo, kita break sebentar. Saya minta tolong diklik tombol subscribe di bawah. Oke, supaya kenapa? Setiap video baru yang keluar, teman-teman semua nggak ketinggalan. Oke, apalagi video tips and tricks yang bakalan kita buka, kita kupas tuntas satu persatu. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Oke, balik lagi kita guys. Sekarang kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman mengenai gimana sih cara bikin frame itu biar rapih. Nah, jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kalau saya selama ini itu bikin frame bawah selalu pakai mal. Ini malnya. Oke. Ini untuk depan, U bagian depan, ini U bagian belakang, ini untuk underguard. Oke. Nah, sebelum saya lanjutin, buat yang baru di channel ini, tolong subscribe, like, dan komen. Oke. Untuk nyetak frame-nya, tulang tengahnya, saya pakai setting board. Oke, ini bikin sendiri ya, pakai akrilik, pakai CNC cutting. Oke. Nah, untuk motongnya itu biar rapi, kayak saya bilang tadi, saya pakai mal. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi si itunya tinggal dipasang ke sini. Ini sebelum dipotong, ya kayak gini. Oke, ini pasang ke sini untuk underguardnya. Nah, ini setelah dipotong, ini hasilnya rapih. Ya. Untuk depannya saya nggak pakai karbon, saya pakai FRP biasa. Oke, sebisa mungkin penggunaan part itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ada part yang harus menggunakan karbon, ada part yang tidak perlu menggunakan karbon. Setidaknya kita coba bikin mobil yang ori lah. Walaupun harganya juga nggak terlalu jauh beda sih. Oke. Nah, kelebihannya kita pakai mal. Kita pakai mal tuh kayak ini nih. Buat U belakang kita pakai. Kalau kita nggak pakai mal, ini dipotong. Begitu dipotong cuma tersisa ini doang. Sampahnya ya ada potongan-potongan, nggak bisa rapi, nggak bisa kita pakai untuk yang lain jadinya. Tapi kalau kita pakai mal ini, nih kita pakai mal ini, begitu ini selesai dipotong, ini kan, begitu ini selesai dipotong, dia jadinya kayak begini. Nah, si ininya itu masih bisa kita pakai untuk yang lain. Ini masih bisa kita pakai untuk kita bikin hanging. Masih bisa kita pakai untuk bikin hanging. Nah,
Kenapa pakai ini dia lebih menguntungkan? Pertama dari sisi bahan kita jauh lebih hemat ya. Kedua ini udah nyatu, jadi si hanging itu nggak akan mungkin dia goyang kiri kanan. Karena kenapa? Ini udah dibaut 2 biji. Kita bisa langsung pakai baut 2 biji di sini. Nah, tuh. Jadi nggak perlu dipegang dari depan ya, dari sini juga dia udah kokoh. Dan kelebihannya lagi, karena kita pakai lubangnya ini kita pakai lubang bawaannya, pasti presisi. Pertama, kedua, pada saat kita pakai di sini, seperti di video saya sebelumnya, bahwa posisi hanging itu, posisi bandulnya itu, dia maju dan dia mundur, itu beda hasil loncat mobil. Jadi, kalau kita ambil mobil ini, begini, posisi hanging di sini, sama posisi hanging di sini, itu beda hasilnya. Mau nukik ya tarik ke sini, dia makin nukik. Mau datar ya tarik ke sini, dimundurin. Nah, kalau kita pakai frame itu kita potongnya, dia enak, lubangnya udah banyak, kita tinggal kita adjust aja. Nah, dari sisi lubang ini tinggal kita adjust kebutuhannya di sini, atau kita mau tarik dia sini dia makin mundur, atau kita mau makin dia maju ke sini bisa gitu loh. Ini mundur, kita mau majuin bisa. Jadi nggak perlu prepare hanging banyak-banyak. Tinggal ini dia maju, ini dia mundur, kita majuin, udah kita pindah lubangnya, maju dia. Mau jauh lagi bisa ke sini, mau jauh majunya bisa. Jadi posisi hanging itu, si dampernya itu, posisi dampernya dia bisa di sini, bisa ke sini, atau bahkan dia bisa ke tengah sini. Jadi ini bisa di-adjust. Kalau kita bikin yang sistem konvensional kayak begini, ini nggak bisa di-adjust. Karena dia udah fix. Dan posisinya ya udah di sini aja. Bisa. Nah, tuh. Di saat kita mau butuh dia untuk maju ke depan, ya nggak bisa. Ya mesti ganti hangingnya. Tapi kalau kita pakai ini, kita tinggal atur di lubang ini. Tinggal pilih di antara 1, 2, 3, 4 lubangnya, tinggal kita adjust. Dampernya taruh di mana, Om? Dampernya tinggal kita taruh sini. Dampernya tinggal taruh lubang ini. Udah selesai. Tidak banyak part yang terbuang percuma. Part itu masih bisa dipakai terus. Oke, dan yang jadi pertanyaannya, ini beli di mana, Om? Oke, ini bukan bikinan saya. Saya juga cuma request dan dibikinin. Nah, siapa yang, kalau teman-teman semuanya suka, mau, silakan. Ini orangnya. Ini dia orangnya. Oke, namanya Marcel, Ocel. Silakan hubungin dia. Ini ada saya lampirin
IG-nya dan Facebook-nya. Oke, buat teman-teman yang perlu, monggo silahkan ke dia. Ya, di sini saya hanya mereview aja. Tools apa aja yang bisa kita pakai, alat bantu apa aja yang bisa kita pakai. Yang pasti hasilnya jadi rapi. Ya, oke teman-teman, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan melalui kolom komen seperti biasa. Dan untuk yang baru, tolong subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.